Welcome to Poltrada Talk, transportasi, inovasi, dan masa depan. Let's talk. Yo, semeton Poltrada Bali ya. Hari ini happy banget ya kita di sini nih. Bau-baunya nih ada bau-bau barang baru ya. Jadi hari ini nih ada sesuatu yang baru di Poltrada ya, dan kebetulan ini tayang perdana ya. Dan saya hari ini sangat bahagia sekali ya kedatangan The Blue Army, ya, The Blue Army dari Poltrada Bali ya, Prodi Teknologi Otomotif ya. Tepuk tangan dulu, kita kedatangan dosen-dosen Prodi Teknologi Otomotif. Ya mungkin ya kita bisa kenalan sedikit ya, ini karena saya bareng cowok-cowok ganteng di sini nih ya, dosen-dosen yang jago-jago di bidangnya masing-masing. Mungkin dari sebelah sini bisa dikenalkan dulu. Oke, terima kasih nih ya Pak. Perkenalkan. Nah, saya Benny Dwiva, kebetulan memang dosen otomotif, konsentrasinya memang di bidang otomotif. Mungkin itu ada. Oke, ya cukup itu aja, nanti lama sampai nomor sepatu kan berat. Oke, selanjutnya Bapak yang ganteng di pojok. Baik, perkenalkan saya Rahmat Ahmad. Kebidangan saya di teknik elektro ya, khususnya di arus kuat. Oh wow, berarti yang kuat-kuat ini harusnya ini yang Pak Rahmat ini. Selanjutnya mungkin yang paling ganteng di sini. Oke, makasih host ya. Nama saya Arif Devi Dipayana. Kemudian untuk bidang keilmuan di konversi energi sebagai salah satu dosen di Prodi TU. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi dong, abang cakep ini. Ya, perkenalkan nama saya Riz. Bidang saya bidang tanah, Pak. Kalau kebidangan saya di electronics engineering, mungkin ini istilahnya terlalu keren ya. Itu teknik elektro. Teknik elektro. Elektronika. Oke. Di isu-isunya Bapak yang serba bisa itu ya, Pak ya? Yang serba bisa itu tukang cilok, Pak. Kalau saya elektronika aja. Oh iya, siap. Oke, terima kasih rekan-rekan dosen. Jadi hari ini kita akan bicara tentang the future ya, the future masa depan dari transportasi darat kita, terutama di bidang sarana. Karena ya kita sama-sama tahu ya sekarang teknologi moving fast sekali ya, dan sekarang di Indonesia ya kita dikagetkan ya dengan perkembangan kendaraan listrik yang benar-benar sangat cepat sekali. Saya ingat 2023 itu sepeda motor listrik dari China itu merajalela, itu banyak sekali merek-mereknya. Dan sekarang bahkan yang terbaru ini sudah ada mobil listrik yang dipakai off-road. Chery J6 ini luar biasa. Dan tidak lupa ya teman-teman Poltrada juga nggak ketinggalan nih teman-teman. Jadi kemarin kita juga punya bengkel konversi. Kita build up sepeda motor listrik, benar ya teman-teman ya. Ini nanti kita ngobrol bareng, kita bahas lebih detailnya seperti apa. Dan yang terbaru adalah kita kemarin berhasil membuat V-Star gitu ya. V-Star ya, bukan Inul Vista ya, bukan ya, V-Star ya, Vehicle Integrated with Solar Technology and Automotive Reliability ya. Itu kendaraan yang baru hasil PBL dari teman-teman dosen Poltrada Bali bersama dengan mahasiswa. Mereka berkolaborasi menjadikan kendaraan itu untuk menjadi luaran. Di luar dari itu, teknologi yang dihasilkan oleh rekan-rekan dosen ini banyak sekali ya. Kalau kita bicara sekarang ada otonomus juga, benar nggak ya teman-teman ya? Jadi teman-teman otonomus kemarin saya lihat juga menghasilkan luaran penelitian di sana, nanti kita akan bahas. Tapi yang pertama kita akan bicara langsung dalam besar apa itu V-Star dan seperti apa sih kemarin teman-teman mungkin bisa sedikit memberikan gambaran V-Star itu kendaraan yang gimana sih? Ya, silakan. Oke. Pak Benny dulu mungkin, silakan. Oke, terima kasih nih ya. Kalau V-Star sebenarnya V-Star itu kan berawal dari sebuah
keinginan kita untuk membuat sebuah kendaraan yang hemat ramah lingkungan lah penekanannya, ramah lingkungan, karena kan penekanan kita sekarang bagaimana menciptakan sebuah kendaraan yang efisien, ramah, ya, karena mengingat kondisi secara global kita seperti apa saat ini kan seperti itu, sehingga kebetulan kita ada rekan juga di logistik, sehingga bagaimana membuat sebuah kendaraan yang bisa berperan di antar prodi di kita di logistik, tapi masih di bidang kita, itu sarannya terkait dengan otomotifnya, sehingga muncullah kendaraan Vistar ini sebenarnya gitu. Jadi kita memanfaatkan energi yang memang sudah ada di lingkungan kita ya. Jadi sinar matahari kan kita tahu, apalagi nih cuaca saat ini lagi panas-panasnya nih. Iya betul sekali. Nah, itu kan bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk kendaraan yang mana berbasicnya dari baterai. Tadi udah dibahas di awal bahwa teknologi sekarang kan kendaraan baterai nih. Yang bahan bakar baterai gitu, seperti itu. Sehingga hal inilah yang memunculkan bagaimana kita bisa mengimplementasikan teknologi yang ada ke sebuah kendaraan, sehingga bisa membuat atau menciptakan sebuah produk antara kita sebagai pengajar atau dosen dengan peserta didik kita nih, dengan mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa berinteraksi langsung, merasakan bagaimana sih prosesnya. Nah, proses pembelajaran inilah yang kita lebih tekankan. Seperti itu sebenarnya sih. Oke, menambahkan tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Beni. Jadi selain konsepnya sekarang terkait dengan ramah lingkungan ya, apalagi sekarang memang lagi gencar-gencarnya untuk pengurangan penggunaan bahan bakar fosil ya. Konsep utamanya ini lahir dari yang namanya project based learning ya, di mana kurikulum yang kita jalankan kemarin itu berupa project based learning ya, dengan mengintegrasikan kurikulum yang sudah jalan saat ini seperti itu. Di sana tentu saja kalau namanya project based learning pasti ada hasil luarannya, dan luarannya memang produk Vistar itu, yang dimana di sana ada interaksi yang sangat luar biasa sekali ya, antara mahasiswa dengan dosen seperti itu, kolaborasi yang sangat baik sekali. Jadi mahasiswa kita selain kita bekali dengan teori, sekarang memang sudah langsung terjun ke praktek seperti, karena itu yang penting, karena itu bekal yang utama mereka untuk bekerja di sektor industri nantinya seperti itu. Oke, berarti ini ada kurikulum PBL ya, project based learning, yang dikerjakan mahasiswa ya, langsung dibimbing sama dosennya. Pak Arif Depi kemarin kebagian mata kuliah apa itu sama mahasiswa? Untuk saya sendiri, saya bersama Pak Beni ya di teknologi kendaraan bermotor. Ini mata kuliah yang memang sangat menarik sekali ya. Bicara mengenai teknologi, karena Vistar ini inputannya teknologi seperti itu. Jadi di sana kita bekali dulu di awal terkait dengan dasar-dasar teknologi, khususnya dari baterai, kemudian kinerja dari baterai, lengkap dengan BMS seperti apa, kemudian lanjut ke sistem integrasinya ya dengan solar panel dengan baterai seperti itu. Oke, berarti Pak Beni sama Pak Pak Arif ini di bagian perkembangan teknologi dan motor tadi ya. Oke. Kalau Pak Rahmat sendiri PBL kemarin ini di Vistar ambil bagiannya di mata kuliah apa Pak Rahmat? Jadi kalau saya di sistem kelistrikannya. Sistem kelistrikan. Ya, jadi bagaimana merangkai kelistrikan ya, sehingga nanti kendaraannya bisa bergerak dengan tenaganya dari baterai itu. Baterai itu ngambil energi dari solar panelnya. Solar panel. Iya Pak Riz, ayo mata kuliahnya kemana Pak Riz? Kalau saya sebenarnya kemarin di mata kuliah CAD Pak Adrian. CAD itu Computer Aided Design. Di situ kita membekali adik-adik taruna atau mahasiswa ini dengan ilmu desain, karena di sana kita kan mendevelop suatu kendaraan yang kita konversi. Tentunya ada perubahan ada perubahan konstruksi. Nah, konstruksi ini kita coba desain dari suatu platform yang harapannya dari sana kita bisa melihat mock-up-nya seperti apa nih. Kemudian nanti ini hubungannya dengan daya angkutnya bagaimana, penentuan powernya seperti apa. Nah, itu berasal dari sana. Oke, siap. Oke. Berarti ini Vistar yang dirancang ini kan kalau kita lihat ini kan dari kendaraan barang ya, mobil barang roda 3 ya, yang biasa mengangkut barang-barang yang sejenis ya, ada yang dipakai buat ngangkut galon lah, dipakai apa. Ini setelah dikonversi ya, dan kita berikan ekstra energi dari solar panel tadi, tetap nggak bisa digunakan seperti peruntukannya?
Oke, terkait peruntukan yang dari Vistar ini itu sesuai dengan tadi mungkin dijelaskan sama rekan kita ya Pak Aris, kan kita sudah melakukan yang namanya sebuah desain dulu nih, perhitungan bagaimana terkait dayanya, terkait bebannya, daya angkut dan sebagainya. Itu sudah dihitung, sehingga kalau dari segi fungsinya itu tetap kita pertahankan seperti itu. Tapi mungkin ada satu hal nih mungkin dari yang tadi udah kita bahas terkait konversinya ini mungkin yang agak kita tekankan dikit ya, karena kendaraan Vistar ini awalnya adalah kendaraan yang berbahan bakar bensin atau dari bahan bakar fosil ya. Nah, ini kita jadikan kendaraan listrik atau kendaraan bermotor yang berbahan bakar baterai. Seperti itu. Itu kita konversi dulu nih. Tapi kelebihan dari Vistar ini adalah untuk melakukan pengisian baterainya kita memanfaatkan solar panel seperti itu. Jadi proses awal ini adalah proses konversi sebenarnya. Sehingga konversi ini bagaimana kita pemilihan dari daya motornya, habis itu konstruksinya, sehingga minimal dari kapasitas ataupun kemampuan daripada motor aslinya dari kendaraan ini, dari motor listrik yang kita pakai harus memenuhi itu. Oke, siap. Berarti ibaratnya gini, banyak stigma di masyarakat yang berbicara yang mana kehadiran kendaraan listrik cuma sekedar memindahkan emisi, Pak. Betul. Ya, akhirnya kita coba dengan memanfaatkan memang energi terbarukan yang bersumber dari tenaga matahari seperti itu. Karena contoh SPKLU ya, seperti itu kan masih banyak menggunakan tenaga diesel gitu. Iya, betul. Nah, ini kita coba memang pure kita menggunakan energi terbarukan. Iya, betul sekali. Luar biasa ya, berarti kita ya benar-benar manfaat. Tapi memang Poltrada ini ya jago konversi ya Pak Beni ya. Ya bukan dengar pasti itu ya. Jadi kita punya yang namanya bengkel konversi teman-teman semuanya ya. Kebetulan nih kepala bengkelnya ada di sini nih. Kemarin habis dari Jakarta nih ya kan. 1 bulan penuh konversi bareng dengan Kementerian ESDM. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ini ya. Jatuh. expert EV kita ini ya Pak Beni Dwiva ya. Ya, oke. Berapa lama sih teman-teman kemarin itu melakukan kegiatan PBL Vistar itu kalau boleh tahu? Ya, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Berapa lama? Ini kolaborasi dengan mahasiswa ya, dosen dengan mahasiswa itu dikerjakan 5 sampai 6 minggu Pak Adrian. 5 sampai 6 minggu. Jadi kan ada tahap penelitiannya dulu ya, kemudian perencanaannya, kemudian ujinya dan implementasinya. Jadi itu satu rangkaian itu. Oke. Ya, karena ya sebelum melakukan suatu project itu kan kita harus lihat dulu ya apa sebenarnya yang kita mau buat. Ya, itu diteliti dulu dengan berbagai referensi yang ada. Setelah itu baru dibuat perencanaannya. Setelah dilakukan itu diuji. Iya. Oke. Berarti enggak serta-merta langsung nggak bisa gitu ya. Semua terukur ya. Harus terukur. Tahapan-tahapannya ada. Luar biasa. Anak mahasiswa kemarin kalau sepengalaman rekan-rekan dosen semuanya mengikuti itu bagaimana? Mereka bisa mengikuti atau tidak atau seperti apa? Mohon. Oke, tadi saya sudah katakan di awal, jadi di sini kan poinnya Project Based Learning itu kolaborasi Pak Dir. Jadi mahasiswa di sini sangat antusias sekali ya, karena mereka selain kita bekali dengan basic teori yang kuat, mereka juga langsung bisa mengimplementasikan apa yang mereka peroleh di dalam kelas seperti itu. Tadi disebutkan Pak Beni, Pak Rahmat, Pak Aris, di sana berbagai mata kuliah dari CAD, kemudian teknologi kendaraan bermotor, sistem kelistrikan. Jadi kolaborasi itu yang penting di sana. Dan menariknya di sini Pak Adrian, selain produk yang kita keluarkan Vistar tersebut, dan saat ini juga kita masih berproses nanti berupa luarannya adalah artikel ilmiah yang tentu saja nanti dapat dijadikan referensi ya oleh teman-teman dari kampus lain seperti itu jika ingin mengembangkan suatu konsep kendaraan yang ramah lingkungan dengan menggunakan 2 energi yang terbarukan. Wah, luar biasa Pak Arif Devi ini. Visioner sekali teman-teman ini. Kemarin saya dengar-dengar ini loh, beliau ini juga mensimulasikan otonomus, iya gak sih? Iya Pak Arif Devi ya itu ya, mensimulasikan otonomus ya itu ya. Otonomus ini rekan saya jagonya. Ini sebelah ini ya. Iya, memang sih emang jago sih. Serba bisa tadi yang saya bilang. Betul. Iya. Kemarin ya mendapatkan penghargaan. Oh, apa itu kalau boleh? Inovasi di Oh, wow.
Please welcome ya. Ini sebenarnya orang yang merendahnya itu luar biasa tinggi ya. Beliau sebenarnya jago ya karena memang wah, luar biasa. Buktinya apa? Buktinya beliau ini adalah dosen terinovatif tahun lalu ya, luar biasa Pak Aris Rifai. Pak Aris, Anda mau ngasih sepatah dua kata itu tentang autonomous lah, boleh lah, diceritain lah sedikit autonomous itu gimana sih? Kan IKN itu ada loh kemarin, mobil autonomous. Ini kita sebagai perguruan tinggi ya, Kementerian Perhubungan ya kan, kita juga sebenarnya bisa nggak sih ngelakuin itu? Ya, oke. Sebenarnya dengan perkembangan teknologi yang sudah ada dengan berbagai macam sarana ya, yang sudah didukung dengan teknologi yang sangat luar biasa ya di zaman sekarang. Kita kemarin coba mensimulasikan sebenarnya Pak Adrian, mensimulasikan autonomous vehicle. Ya. Kemudian kami coba mengimplementasikan itu di daerah bisnis di Nusa Dua ya kalau Arif ya. Kebetulan timnya ITDC ya itu ya. Arif ya betul. Jadi harapannya di sana nanti akan ada suatu angkutan massal yang memang menggunakan baterai, Pak. Menggunakan baterai atau energi terbarukan. Dan di sini tidak lagi menggunakan tidak pakai sopir lagi, istilahnya autonomous. Kita menggunakan suatu line atau suatu track yang secara otomatis nanti dideteksi oleh kendaraan yang kita develop ini. Nah, di sana kita sudah coba membuat tidak hanya di sarananya tapi prasarananya juga coba kita rencanakan. Stopnya kapan, jalannya kapan, semacam settle-nya di mana, itu kita tentukan juga berdasarkan dengan berbagai macam survei seperti itu, sehingga harapannya ini memberikan manfaat di TDC seperti itu. Ya kita sebagai suatu institusi, suatu lembaga, suatu sekolah yang ada di Kementerian Perhubungan itu ranah kita. Iya betul. Marilah kita sama-sama berjuang ya untuk memajukan ranah kita itu, ranah perhubungan yang saya sebutkan tadi, Pak. Jadi itu salah satu motivasi yang mendorong kami dan tim, ada Pak Arif juga di sana untuk coba ikut berkontribusi dan ikut mengimplementasikan teknologi di bidang transportasi seperti itu, Pak. Luar biasa memang Pak Aris ini sangat motivator handal juga loh ya. Tahu ini bidangnya tadi benar ya, berarti dosen serba bisa ya. Lagi botak ini, Pak. Saya kalau ingat motivator itu kan. Iya. Nggak botak, cuma mundur dikit. Mudi. Iya, ini dosen favoritnya mahasiswa ya. Mahasiswa itu kalau tiap tahun itu bimbingan itu datang pribadi itu ke Pak Aris ini. Ya, gara-gara ini ganteng itu tuh, Rahul. Oke, saya mau nanya lagi, mahasiswa ini kalau mahasiswa salah lagi. Kalau siswa-siswa ini, adik-adik ini ya yang kelas 12 ya. Kelas 12 SMA itu, SMA, SMK, IPA itu kalau mau join ke Poltrada bisa nggak sih teman-teman kira-kira? Nah, pas sekali pertanyaannya Pak Adrian. Kebetulan di bulan ini ya, pertanggal 3 Maret kemarin ya, Politeknik Transportasi Darat Bali telah membuka si pencatar ya, seleksi penerima calon taruna khusus di jalur mandiri. Dan di sana ada 3 prodi ya, di mana salah satu prodi unggulannya adalah D3 Teknologi Otomotif. Jadi teman-teman dari latar belakang SMA ya dan SMK yang ingin bergabung dan ingin ya berkolaborasi dengan dosen di sini dengan fasilitas sarpras yang sangat lengkap di sini, silakan bareng bergabung dengan kita, bisa melalui media sosial Poltrada Bali Official, dicek aja di sana, dan juga website poltradabali.ac.id. Jadi kesempatannya sangat besar dan memiliki jenjang karir yang tentu saja yang sangat baiklah seperti itu. Oh iya, sekarang berarti ada pembukaannya. Oh, di gelombang 1 Gelombang atau 1 Pak Adrian, betul. Yang mandiri Pak Arif atau mandiri, jalur mandiri ya berarti ya. Nanti ada jalur-jalur yang lain Pak Arif kalau selain mandiri. Kita masih fokuskan di jalur mandiri. Oke, jalur mandiri ya. Jadi lihat tadi di Instagramnya Poltrada Bali Official dan website poltradabali.ac.id. Itu teman-teman ya yang mahasiswa kamu join ya bareng-bareng dengan teman-teman dosen yang di sini ya. Nanti kita akan bantu adik-adik capai masa depan yang lebih baik. Oke, kita balik lagi sedikit mungkin Pak Beni. Ini Pak Beni ini soalnya nih luar biasa ini. Pak Beni, kemarin itu
mahasiswa waktu melaksanakan kegiatan itu saya lihat kan sering banget tuh di bengkel-bengkel di belakang gitu ya, ya kan. Itu mereka ada nggak yang kesetrum Pak Beni? Atau ada yang kelas gitu apanya gitu Pak Beni? Enggak ya Pak Beni? Oke. Terkait dengan prosedur kerja dan sebagainya, memang kan kita sudah memberikan ke mereka juga bagaimana sih apa yang dilakukan, hal-hal apa yang berbahaya di sini, karena kan kita berbicara listrik, apalagi ini bagi orang yang awam ya bahasanya mungkin, atau mungkin di masyarakat kebanyakan, wah listrik sekian dia kesetrum mati nanti kan gitu. Apalagi banyak banget nih, apalagi isu yang lagi rame pada saat kendaraan listrik itu keluar, nanti saya kesetrum nggak pada saat saya bawa? Hujan nanti takutnya saya kesetrum, kebanyakan kan gitu nih. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara kendaraan listrik ini kan sebenarnya realnya ada beberapa memang yang bisa dibilang sebagai high voltage. High voltage yang mana biasanya kalau gampangannya nih kita lihat di kendaraan pasti warnanya jadi mencolok seperti orange dibuat seperti itu berarti high voltage, karena ada tanda petirnya. Itu memang jika melakukan atau melakukan instalasi harus pakai pengaman. Sehingga kita tekankan ke adik-adik di sini, ke mahasiswa, bagaimana sih K3-nya harus diperhatikan. Sehingga tidak hanya barang ini sekedar jadi, tapi juga kan bagaimana menanamkan budaya untuk selamat. Selamat di sini kan pada saat kita melakukan sebuah pekerjaan kan ya, seperti itu. Jadi benar-benar kita tekankan, kita awasi sambil ya kita bareng-bareng ya, ini sih sama-sama belajar sama sharing seperti itu. Jadi kalau dari prosesinya seperti yang kemarin untuk keselamatannya ya, kalau kesetrum nggak ada sih selama ini kesetrum, cuman kalau alatnya yang mungkin, karena kan kita melakukan sebuah pabrikasi kan ya, mungkin bor, mata green dan sebagainya, itu karena memang kita latih mereka untuk terbiasa menggunakan itu, otomatis kan ada prosesnya nih, sehingga rusak ada nggak? Kalau patah sih pasti ada kan gitu. Dan kita usahakan biar tidak kena ke orang kalau alat seperti itu gitu. Cuman sambil proses belajar inilah bagaimana dia sambil kita ajarkan ini posisinya yang salah, sehingga kenapa dia bisa patah, kenapa dia bisa pecah gitu. Nah itu juga salah satu proses pembelajaran yang mana bisa dibilang kan itu tidak kita berikan di ruang kelas nih. Tapi pada saat mereka menemukan masalah ini, nah di sanalah kadang-kadang oh ternyata ada problem seperti ini pada saat kita jalan. Ada faktor X pada saat kita melakukan sesuatu. Mungkin itu menjadi pembelajaran tahap mereka. Seperti itu sih. Oke, siap. Budaya selamat ya Pak Beni. Betul. Selamat itu juga penting. Selamat sudah jadi. Alhamdulillah, itu penting. Memang selamat itu luar biasa Pak Beni. Selamat loh udah, kalau udah jadi juga kan. Secara surplus artinya saya menarik. Secara surplus kita APD kita lengkap ya semuanya berarti ya kalau untuk kendaraan listrik segala macam ya. Betul, karena kan kebetulan otomotif di kita kan sebenarnya core-nya itu ke pengujian. Penguji kendaraan listrik kan sebenarnya. Sehingga bukan penguji kendaraan listrik, mohon maaf ya, mungkin saya sedikit klarifikasi, penguji kendaraan yang mana salah satunya adalah kendaraan listrik. Seperti itu kan ya. Sehingga apa yang harus dipakai itu wajib ada di kita. Apalagi kita sebagai instansi pendidikan nih mengajarkan bahwa bagaimana yang seharusnya, ya betul, kan? Betul. Jadi idealnya seperti ini idealnya. Itu malah yang kita tekankan. Ya, jadi alat-alat yang kita pakai mulai dari untuk orangnya sendiri sebagai APD-nya itu sudah ada, bagaimana yang sifatnya isolator, baik mulai dari sarung tangan, sepatu dan sebagainya pada saat melakukan maintenance ya dari kendaraan listrik sendiri seperti itu. Dan bahkan pengujiannya pun ya, karena kan kebetulan tadi juga sempat disinggung, kita kan ada bengkel konversi nih. Sehingga syarat bengkel konversi pun harus ada alat yang namanya misalkan di sini salah satunya misalkan ada insulation. Kan itu yang paling berbahaya nih. Seperti yang tadi sudah kita bahas sedikit terkait kesetrum. Apa sih penyebabnya? Kan gara-gara ada kebocoran arus. Nah, inilah yang perlu kita deteksi dengan cara apa? Menggunakan insulation tester. Apakah ada kebocoran arus? Sehingga ini bisa dinyatakan sebagai kendaraan yang safe atau kendaraan yang aman digunakan. Seperti itu, Pak. Siap. Oke, terima kasih banyak. Berarti kita bisa ya Pak Riz Haswe ya menguji kendaraan listrik ya Pak Riz ya. Karena Pak Riz ini memang beliau ini kan sempat juga kalau nggak salah
salah ke Netherlands ya. Ke Netherlands itu waktu itu kemarin kalau nggak salah itu belajar ya mungkin tentang kendaraan listrik ya, nguji kendaraan listrik Pak Riz. Iya benar nggak Pak Riz? Bisa nggak kita di sini nguji kendaraan listrik Pak Riz? Iya, sebenarnya untuk menguji kendaraan listrik kita bisa Pak Adrian. Kita bisa kemarin juga tadi sempat disenggol banyak, sebenarnya bukan disenggol sedikit sama Pak Adrian, yang mana kita sudah sempat belajar juga ya terkait dengan mungkin prosedur dalam menguji kendaraan listrik dan itu sampai ke luar saya juga bingung menyebutnya, luar negeri mungkin terlalu timnas pusat. Oh iya. Ke timnas pusat ya. Ke timnas pusat betul Pak. Di sana kita belajar meskipun ya sebenarnya singkat kita coba belajar terkait dengan mengisolate dulu nih, mengisolate dulu area kerja terkait dengan kendaraan listrik, karena ketika melakukan pengujian kendaraan listrik, otomatis kita akan bermain-main dengan listrik, yang seperti sudah dibilang Pak Beni tadi, yang mana siapa sih yang mau main sama listrik? Kalau kita tidak dibekali dengan pemahaman yang cukup terkait dengan listrik ini, dia bisa menjadi lawan kita ya. Betul. Pembunuh yang luar biasa. Betul Itu sekali. Dari langkah yang mendasar dulu di dalam pengujian kendaraan bermotor, misalnya mengisolate atau istilah sederhananya ya. Apa Pak Riz? Mengisolasi daerah kerja, karena ini daerah kerja yang kita gunakan ini adalah daerah kerja yang bertegangan tinggi. Yang tujuan atau sasarannya adalah ya tadi bekerja dengan keselamatan. Aspek keselamatan harus kita perhatikan dan itu menjadi prioritas di dalam melaksanakan aktivitas kerja. Oke. Sehingga kemarin kami ya belajarnya ya di bagian itu dulu ya, di bagian bagaimana caranya mengisolasi suatu area kerja di dalam melaksanakan pengujian kendaraan listrik. Oke. Terima kasih. Next mungkin Pak Rahmat, kira-kira di semester ini proyek apa lagi yang bisa dikerjakan Poltrada kira-kira? Wah, baik, terima kasih Pak Rian. Jadi ada beberapa mungkin ya bisa kita kembangkan yang di STAR ini ya. Kemudian kan sudah ada juga banyak hasil penelitian-penelitian dosen ya. Contohnya deteksi overdimensi kita bisa kembangkan. Bisa deteksi overdimensi? Bisa. Oh wow, hebat sekali. Kemudian juga ada kita punya kemarin juga alat praktek kendaraan untuk mahasiswa. Oke, alat kendaraan untuk mahasiswa. Kendaraan listrik. Kendaraan listrik ya. Kendaraan listrik. Jadi kita bisa merangkai itu, mendesain itu ya. Siapa tahu juga nanti ada yang berminat, boleh lah. Boleh. Iya, berminat ya siapa tahu ya. Kan teman-teman ya butuh teknologi apa? Hasil luarannya bisa kita pakai. Bahkan kemarin saya lihat Pak Arif Devi ini membawa mahasiswa membimbing menang di Universitas Haluleo gitu ya Pak ya. Iya, tepuk tangan luar biasa loh. Itu terkait dengan desain apa Pak Arif ya? Desain tentang apa Pak Arif? Boleh dijelaskan sedikit Pak Arif? Kemarin terkait dengan konversi energi ya, bagaimana memanfaatkan sampah ya dari proses insinerasi ya. Kemudian hasil insinerasi itu dimasukkan ke dalam suatu proses konversi energi ke dalam ke baterai. Untuk baterai itu digunakan untuk SPKLU juga berbasis solar panel. Luar biasa. Berbasis ke solar panel juga ya. Memanfaatkan sampah, luar biasa pokoknya. Berarti macam-macam ini. Ini mahasiswa nih calon-calon mahasiswa yang mau mendaftar ke Poltrada, harusnya bersyukur banget kita punya teman-teman dosen yang luar biasa jago-jago sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, Pak Arif, kira-kira nih ya, kalau mahasiswa itu mau masuk ke Poltrada susah nggak sih? Gampang Pak, tinggal gampang. buka di Google Maps, kemudian masuk ke pintu, lapor ke security, masuk. Tinggal buka Google Map aja ya. Proses masuknya sih sama seperti perguruan tinggi yang lain ya, kita seleksi administrasi, kemudian seleksi akademik ya. Dan karena kita berbasis boarding school di sini sistem asrama, kita juga ada seleksi kesehatan dan kesemaptaan. Oh, diasramakan juga. Ya, karena kita kan membentuk mahasiswa ya yang bukan hanya sekedar mengisi dari hard skill saja, tapi juga
soft skill menjadi halang utama. Soft skill diajarkan di sini ya, tata krama kayak gitu diajarkan ya. Misalkan saya nih punya anak bandel masuk ke sini, jadi nggak bandel ya. Kita jamin beretika. Oh, luar biasa. Dan tadi saya dengar ada samapta. Samapta itu apa, Pak Arif? Ya, kalau istilahnya itu samapta itu tes kebugaran fisik ya. Kebugaran fisik. Oh, berarti di sini selain dapat akademiknya, dapat juga soft skill dari tata krama tadi, dapat juga badannya sehat gitu ya. Iya. Luar biasa, paket yang lengkap ya. Kira-kira anak-anak yang di tempat saya kayaknya mau deh ke sini Pokoknya ya. nggak rugi lah gabung Poltrada. Nggak rugi ya. Khususnya di prodi D3 teknologi otomotif. Khususnya prodi teknologi otomotif. Oke, luar biasa berarti teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu lah buat teman-teman. Jos. Oke, mengingat waktu tuh teman-teman semuanya. Ini saya udah telepon sama MC. Saya di sini kan host bukan MC ya. Ini telepon sama MC kayaknya waktunya habis. Itu waktunya sisanya tinggal dikit gitu. Oh, ada job lain kayaknya ya. Oh, kayaknya ada job lain ya, maklum ya. Ada job lain kita ya. Gilanya bisanya cuma 30 menit berarti Pak Adrian ya. Iya, ya. Jangan ngomong. Gimana sih? Tapi teman-teman ini karena baru pertama ya, jadi sebenarnya masih banyak sesuatu yang ingin kita bahas lebih dalam ya. Tadi udah kita singgung macam-macam, tapi untuk mengawali kita sampaikan bahwa kita ini adalah berbicara tentang future ya, masa depan kita seperti apa ya. Tadi sudah kita bahas masing-masing ya. Kita ada sesuatu yang harus kita pecahkan bersama. Mengingat teknologi moving fast, kita harus tetap ikuti gitu ya, tetap ikuti dan kita akan follow the rule gitu ya. Kita tetap menjaga etika dan sebagainya sehingga kedepannya transportasi kita masa depannya terjamin dengan baik. Ya, saya rasa itu untuk kesempatan podcast hari ini ya. Bapak-bapak dosen yang luar biasa hebat ya. Kita akhiri mengingat ya, mahal sekali ini waktunya teman-teman dosen ya. Next kita pastiin kita akan ketemu lagi dengan topik yang tidak kalah menarik. Kita obrolin segala sesuatunya, kita kumpas tuntas supaya teman-teman semuanya bisa ngikutin. See you next week. Bye.